Assalamualaikum, di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep masakan sehari-hari yang super lezat dari olahan ikan. Menu yang satu ini cara membuatnya cukup mudah, rasanya sangat enak, dan pastinya bahan yang digunakan juga cukup ekonomis. Untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan yang kita gunakan, yuk langsung aja ke videonya. Pertama, di sini kita siapkan dulu sebanyak 8 potong ikan. Di sini kita menggunakan ikan tongkol dan ini ikannya sudah kita bersihkan. Kemudian ini akan kita goreng dengan menggunakan minyak panas. Ikannya kita goreng dengan menggunakan api sedang dan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kecoklatan. Jika dirasa ikannya sudah matang, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Kemudian jika ikannya sudah mulai dingin ataupun panasnya sudah hilang, langsung aja ini ikannya kita suwir-suwir. Bagian tulang dengan kepala ikannya kita sisihkan ataupun kita buang. Untuk ukuran suwir ikannya itu bisa disesuaikan dengan selera kita masing-masing. Di sini kita mensuwirnya tidak terlalu kecil dan cukup besar seperti di video. Jika dirasa ikannya sudah selesai kita suwir-suwir, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita siapkan bumbu baladonya. Di sini kita menggunakan sebanyak 100 gram cabai merah keriting. Kalau mau lebih pedas boleh gunakan rawit. Kemudian ada sedikit jahe dan 1 siung bawang putih. Kita juga menggunakan 10 siung bawang merah. 1 buah tomat ukuran sedang. Ini tomatnya langsung aja kita potong-potong. Dan ini cabenya akan kita haluskan dengan menggunakan blender. Kita tambahkan juga setengah sendok teh garam. Kemudian minyak goreng secukupnya biar lebih mudah di dalam menghaluskannya. Jika cabenya ini sudah selesai kita haluskan, langsung aja kita tumis dengan menggunakan minyak panas. Ini cabenya kita masak ataupun kita tumis sampai matang dan tanak. Kita tambahkan juga 1 lembar daun salam dan 1 lembar daun jeruk untuk menambah aroma wangi pada cabenya. Langsung aja kita masukin bumbunya. Di sini kita menggunakan royco ayam secukupnya atau sesuai selera. Kemudian ada penyedap rasa. Jika bumbunya sudah kita masukin, ini akan kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai matang. Pada saat memasak cabenya ini jangan lupa dikoreksi rasanya. Jika dirasa garam ataupun bumbu yang lainnya kurang, boleh ditambahkan kembali. Ini cabenya sudah matang dan warnanya juga sudah berubah kemerahan seperti di video. Langsung aja kita masukin ikannya. Kemudian akan kita aduk dan kita masak kembali sebentar sampai nanti cabai ataupun bumbunya ini meresap ke ikannya. Dan kita masak dengan menggunakan api sedang. Nah, ini ikan tongkol suwir baladonya sudah matang, rasanya juga sudah pas. Langsung aja kita matikan api kompor, kemudian kita pindahkan ke piring saji. Nah, ini ikan tongkol suwir baladonya sudah jadi, warnanya sangat cantik. Nah, pastinya ini sangat cocok dimakan dengan nasi hangat. Langsung aja ke bahannya. Pertama di sini kita siapkan dulu sebanyak 300 gram ikan. Di sini kita menggunakan ikan yang ukuran kecil-kecil seperti ini. Ini ikannya sudah kita bersihkan. Kemudian untuk kacang panjangnya di sini kita menggunakan sebanyak 200 gram kacang panjang. Kemudian ini kacang panjangnya kita potong-potong. Untuk potongannya itu bebas ya, sesuai selera aja. Jika kacang panjangnya sudah selesai kita potong-potong, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan bumbu halusnya. Di sini kita menggunakan 1 ruas jahe, kunyit secukupnya, kemudian 1 siung bawang putih dan 10 siung bawang merah. Ini akan kita haluskan dengan menggunakan blender. Kita tambahkan juga santan biar lebih mudah di dalam memblendernya. Jika bumbunya sudah selesai kita haluskan, langsung aja kita tuangkan ke teflon. Kemudian kita tambahkan 3 sendok makan cabai giling padang atau sesuai selera. Ini cabenya sudah mengandung garam. Kemudian ada 5 biji cabai setan. Lalu kita tambahkan daun-daun aromatiknya, ada daun salam, daun jeruk, daun kunyit, dan serai yang sudah kita geprek. Kita masukin juga daun ruku-ruku dengan 2 keping asam kandis. Kemudian kita masukin santannya.
Jika semua bumbunya sudah kita masukin, ini akan kita aduk dan kita masak sampai mendidih. Pada saat memasak kuah gulainya ini, jangan lupa diaduk terus sampai dia mendidih, agar nanti lemak santannya itu tidak pecah. Jika lemak santannya itu pecah, nanti akan merusak rasa pada gulainya. Nah, ini kuah gulainya sudah mendidih, langsung aja kita masukin ikannya. Lalu kita masak dulu ini sebentar. Kemudian langsung aja kita masukin kacang panjangnya, dan ini akan kita masak sampai matang, sampai nanti kacang panjangnya itu layu. Nah, ini gulainya sudah hampir matang, kacang panjangnya sudah mulai layu. Langsung aja kita masukin garam secukupnya. Kemudian kita tambahkan juga penyedap rasa dan royco ayam sesuai selera. Jika semua bumbunya sudah kita masukin, ini akan kita aduk dan kita masak lagi sebentar. Pada saat memasak gulainya ini, jangan lupa dikoreksi rasanya. Jika dirasa bumbu ataupun garamnya kurang, boleh ditambahkan kembali. Nah, ini gulainya sudah matang, rasanya juga sudah pas. Langsung aja kita matikan api kompor, kemudian kita pindahkan ke piring saji. Ini dia gulai kacang panjangnya sudah jadi, warnanya sangat cantik dan pastinya sangat menggugah selera. Nah, untuk teman-teman jangan lupa dicobain resepnya ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Untuk bahan utamanya di sini kita sudah siapkan 1 ekor ikan sisi atau ikan tongkol yang sudah kita potong-potong, dan ini juga sudah kita bumbui dengan garam secukupnya. Ini ikan nanti akan kita goreng dengan menggunakan minyak panas dan kita goreng sampai matang. Lalu untuk campurannya di sini kita menggunakan 1 buah tahu batang atau tahu putih. Kemudian ini tahunya kita potong-potong. Untuk potongan tahunya bisa disesuaikan dengan selera kita masing-masing. Kita juga menggunakan 1 buah tomat ukuran sedang. Ini tomatnya langsung aja kita potong-potong. Kita juga menggunakan 1 batang daun bawang. Kemudian ini daun bawangnya kita potong-potong. Selanjutnya kita siapkan bumbu baladonya. Di sini kita menggunakan 100 gram cabai merah keriting. Kalau mau lebih pedas boleh gunakan cabai rawit. Kemudian sedikit lengkuas, jahe secukupnya. Lalu kita juga menggunakan 2 siung bawang putih dan sekitar 10 siung bawang merah. Kemudian langsung aja kita tambahkan garam secukupnya dan juga minyak goreng. Kemudian ini akan kita haluskan dengan menggunakan blender. Langsung aja tahu yang sudah kita potong-potong tadi kita goreng terlebih dahulu. Ini tahunya kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu sedikit kecoklatan. Jika dirasa sudah matang, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Kemudian lanjut kita goreng ikannya. Nah, ini ikannya sama, kita goreng juga sampai matang, sampai nanti warnanya itu sedikit kecoklatan. Pada saat memasak ikannya ini jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata. Nah, ini ikannya sudah matang, warnanya juga sudah kecoklatan seperti ini. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya langsung aja kita masak ataupun kita tumis cabenya. Ini cabenya kita masak sampai matang dan tanak. Agar nanti aroma cabenya itu makin wangi, kita tambahkan 1 batang serai yang sudah kita geprek. Kemudian 2 lembar daun jeruk yang sudah kita buang tulangnya dan 1 lembar daun salam. Kita tambahkan juga 10 biji cabai rawit.
Kemudian ini akan kita aduk dan kita masak sampai matang. Jika cabenya sudah matang dan harum seperti ini, langsung aja kita tambahkan sekitar 300 ml air putih atau secukupnya. Kemudian kita aduk dan kita masak kembali sampai mendidih. Kita tambahkan juga kaldu ayam secukupnya atau sesuai selera. Kemudian kita aduk kembali sampai merata. Jika kuahnya sudah mendidih seperti ini, langsung aja kita masukin tomat dengan irisan daun bawang tadi. Kemudian kita aduk sebentar. Kemudian langsung aja kita masukin ikan dengan tahu yang sudah kita goreng tadi. Kemudian ini akan kita aduk dan kita masak sampai matang, sampai nanti kuahnya itu menyusut. Ini kita masak sampai matang, sampai nanti kuahnya itu mengental dan pastinya menyerap ke ikan dan tahunya. Nah, ini kuahnya sudah mulai menyusut dan sedikit mengental. Jangan lupa dikoreksi rasanya. Jika dirasa garam ataupun bumbu yang lainnya kurang, boleh ditambahkan kembali. Nah, ini olahan ikan tongkolnya sudah matang, rasanya juga sudah pas dan pastinya ini rasanya sangat enak. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita pindahkan ke piring saji. Nah, ini dia olahan ikan tongkol yang dicampur dengan tahunya sudah jadi. Warnanya sangat menggugah selera. Masakan yang satu ini sangat cocok dimakan dengan nasi hangat dan sayur bening. Untuk teman-teman jangan lupa dicobain resepnya ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat mencoba dan terima kasih. Pertama, di sini kita siapkan dulu sebanyak 10 potong ikan dan ini ikannya sudah kita bersihkan. Untuk potongan ikannya itu bisa disesuaikan. Di sini kita memotong ikannya tidak terlalu kecil dan cukup besar seperti di video. Lalu untuk campurannya, di sini kita menggunakan sebanyak 2 ikat pakis dan ini pakisnya sudah kita bersihkan dan kita potong-potong. Untuk bumbu langkoknya kita menggunakan 1 lembar daun kunyit, 1 lembar daun salam dan 1 lembar daun jeruk. Kemudian kita juga menggunakan 2 keping asam kandis dan 1 batang serai yang sudah kita geprek. Agar nanti rendang ikannya itu makin harum, kita tambahkan rendang kelapa secukupnya. Di sini kita beli rendang kelapa yang sudah jadi. Untuk bumbu halusnya kita menggunakan sebanyak 150 gram cabai merah keriting, 50 gram cabai rawit. Kalau nggak suka terlalu pedas, untuk cabai rawitnya boleh dikurangi. Kemudian 2 siung bawang putih dan sekitar 100 gram bawang merah. Kemudian kita juga menggunakan lengkuas dan kunyit. Lalu ada juga 1 ruas jahe. Dan ini akan kita haluskan dengan menggunakan blender. Nah, ini hasilnya setelah kita haluskan. Untuk bumbunya cukup halus. Kemudian langsung aja kita masak ataupun kita panaskan santannya. Ini santannya kita masak sampai mendidih, sampai nanti mengeluarkan sedikit minyak. Dan kita aduk-aduk terus sampai dia mendidih agar nanti lemak santannya itu tidak pecah. Jika santannya sudah mulai menyusut dan mengeluarkan sedikit minyak seperti di video, langsung aja kita masukin bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita masukin juga kelapa rendangnya. Kemudian langsung aja kita masukin bahan-bahan langkoknya seperti daun kunyit, daun salam, dan daun jeruk. Jika semua bahannya sudah kita masukin, ini akan kita aduk dan kita masak sampai mendidih. Sampai nanti kuahnya ini sedikit mengental. Jika kuahnya ini sudah benar-benar mendidih dan sedikit mengental, langsung aja kita masukin garam dengan penyedap rasa secukupnya. Kita masukin juga royco ayam secukupnya atau sesuai selera. Kemudian kita aduk kembali sampai merata. Jika dirasa bumbunya sudah tercampur merata dan rasanya juga sudah pas, langsung aja kita masukin ikannya.
Untuk sayur pakisnya juga langsung aja kita masukin. Kemudian ini kita masak sampai matang, sampai nanti kuahnya itu kering ataupun menyusut. Pada saat memasak rendang ikan ini jangan terlalu sering diaduk, takutnya nanti ikannya itu hancur. Ini rendangnya kita masak terus dengan menggunakan api sedang sambil sesekali kita aduk. Jika kuah rendangnya sudah mulai menyusut dan berubah warna agak kecoklatan seperti di video, jangan lupa dikoreksi rasanya. Jika dirasa garam ataupun bumbu yang lainnya kurang, boleh ditambahkan kembali. Nah, ini rendangnya sudah matang, kuahnya juga sudah menyusut dan rasanya juga sudah pas. Langsung aja dimatikan api kompornya, kemudian kita pindahkan ke piring saji. Rendang ikan yang dicampur dengan pakisnya sudah jadi, warnanya sangat cantik dan pastinya sangat menggugah selera. Nah, untuk teman-teman jangan lupa dicobain resepnya ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih dan selamat mencoba.